punya wilayah nih. Bagi kue nih. Assalamualaikum. Nih, mana dibagi kue nih? Oh iya, silakan. Nih, minum kopi nih. Mantap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sialan. Pejuang Mujahidin yang mau ngelawan Israel nih orangnya, yang mau ngebom Israel. Ustaz, aduh. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah. Kayak Ustaz sejuk badannya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Sahabat-sahabat surgaku semua ada di sini, ya Allah. Alhamdulillah. Penting. Ini orang belakang nih bang. Kalau nggak ada orang belakang, orang depan nggak ada. Orang dapur nih penting. Apa ya? Penangan kompor nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdani nabiyya wa rasulah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Fil Qur'anil Karim a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Sadaqah. Yang kami hormati Bapak Ustaz Haji Ahmad Sujai LSI selaku penceramah pada pagi hari ini. Alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita. Ada Lurah Malakasari yang mewakilinya. Yang kami hormati Ketua Forkomas Bapak Haji Ahmad Sulaiman SMM. Yang kami hormati Ketua RW 03 Bapak Abidun Putri. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin Bapak Ustadz Adil Wahidin. Yang kami hormati Ketua LMK Sekelurahan Malakasari. Yang kami hormati Ketua Pengurus dan Jamaah DKI Kelurahan Malakasari. Dan ini wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tiada kata pantas yang kita ucapkan selain puji syukur Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga alhamdulillah pada dapat saling bersilaturahim sekaligus saling bermuhajah atau saling bertemu dalam rangka kajian suku keliling rutin yang segera berkoma. Salawat dan salam kita haturkan kepada uswatun hasanah kita, suri pemimpin revolusi Islam, pemimpin yang agung tanpa diagung-agungkan, pemimpin yang besar tanpa dibesar-besarkan. Beliau tidak lain yaitu Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
insyaallah kita sebagai umatnya yang senantiasa pasti istiqomah pelajaran beliau yaitu al-Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Oleh Bapak Ustaz Wahidin. Kemudian sambutan yang kedua, sambutan dari Ketua Forkomas yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Iwan Sulaiman SEM. Wajib. Kemudian acara yang keempat, ceramah sekaligus tausiah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita masuki Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Terima kasih. Kemudian acara yang kedua, pembacaan kalam ilahi atau tausiah robbani yang akan dibacakan oleh adik kita Syafiq Khairi Naswan. Untuk pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syamsi wadduhaha wal qamari idza talaha Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Saya menghormati Ibu kita Bapak Ustaz Dr. Haji Ahmad Sujai LCMSI. Alhamdulillah ya sudah ada kita semua. Yang kami hormati Ketua Forkomas Bapak Iwan Sulaiman SEM. Yang kami hormati Ketua RW 03 Bapak Pinjus Kris. Yang kami hormati para pengurus PKM se-Makassari dan para ketua RT di lingkungan Makassari beserta ketua RW. Dan pada hari ini kita masih Guru. Nah, kacamata miring Bu Guru. Pak, yang tadi Iya, sip. Masya Allah, materi di depan semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Lili. Ya. Hijinya, hijinya. Wudunya. Wudu. Insya Allah. Harga mati. Mohon harga mati. Mangin aja. Ntar saya bilangin. Iya. Nyelip di sini 1, 2. Masuk berita. Belakang tuh gitu. Orang jauh. Nah, tuh ada Mbak Ita di sini, Masya Allah. Ada kakak. Aku kenal yang mana nih? Hari ini terus mengajak jamaah semaksimal mungkin kita tingkatkan persentasenya. Yang hari ini saya lihat masih belum berkembang persentase daripada mereka. Mudah-mudahan di minggu depan karena di tahun baru 2024 ini kita akan terus menjalankan para jamaah. Dan tausiah sekaligus doa yang akan disampaikan oleh guru kita Bapak Ustaz Dr. Haji Ahmad Sujaina di MSD. Kepada beliau kami persilakan dengan mengambil tema mengetuk pintu-pintu langit. Izhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahidan. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak ada kalimat yang paling terbaik kecuali mari kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi yang penuh barakah ini kita rumah Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan setiap langkah kita di dalam kebaikan mendapatkan doa-doa yang terbaik dari malaikat-malaikat yang mulia. Dalam satu riwayat ketika Rasulullah SAW sabdakan, "Man kharaja min baitihi wa qala Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah illa da'ahu al-malaikah." Adalah seorang yang keluar dari rumah lalu ia ucapkan Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah, kecuali didoakan oleh para malaikat-malaikat yang mulia. Doanya masalah istimewa. Hudita wa wuqita wa kufita. Semoga engkau mendapatkan hidayah Allah, selalu diberikan perlindungan oleh Allah dan dicukupkan dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan jadikan sebagai pembuka pintu-pintu rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan
salam kita untuk beliau, kelak pada yang akhir kita mendapatkan syafa'atul uzma. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita akan tadabburi satu ayat di dalam Al-Quran yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam surat Al-A'raf pada ayat yang ke-40, terkait nanti dengan tema yang kita angkat pada hari ini, yaitu mengetuk pintu-pintu langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-40, surat yang ke-7 pada ayat yang ke-40. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru 'anha la tufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalija al-jamalu fi sammil khiyar wa kadzalika najzil mujrimin. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam ayat yang mulia ini, innal ladzina kadzdzabu biayatina, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami, yaitu ayatul Quran, ayat-ayat Al-Quran. Wastakbaru anha, dan mereka bersikap sombong, yaitu berpaling daripada petunjuk Al-Quran, berpaling dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak hanya ingkar kepada ayat-ayat Allah, tidak hanya mendustakan ayat-ayat Allah, tetapi mereka juga adalah bersikap sombong daripada kebenaran. La tufattahu lahum abwabus sama', tidak dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit oleh Allah. Wala yadkhuluna al-jannata, dan mereka tidak akan memasuki al-jannah Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sampai unta itu masuk di dalam lubang jarum, ya. Wa kadzalika najzil mujrimin, dan demikian kami memberikan balasan bagi orang-orang yang ingkar atau dusta kepada Kami. Para ahli tafsir, diantaranya Imam Al-Tabari, mengatakan hadhil ayatul karimah, jadi ayat yang mulia ini adalah ikhbarullah ta'ala iqabi man kadzdzaba bi ayatihi, satu informasi dari Allah Ta'ala tentang ancaman bagi orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, yang tidak beriman kepada ayat-ayat Al-Quran dan tidak beriman kepada petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebutkan di dalam Al-Quran. Bahkan dia bersikap istikbar, ya. Istikbar itu artinya adalah bersikap sombong daripada kebenaran. Karena orang yang sombong, kata Rasulullah SAW, bukan yang pakai pakaian bagus, ya, bukan yang menggunakan sendal yang baru, kata Nabi, tetapi yang sombong adalah yang menolak kebenaran, ya, wa ghamtun nas, dan juga merendahkan manusia. Ini adalah orang yang sombong. Maka Al-Quran mengatakan la yadkhulul jannah, mereka tidak akan memasuki surganya Allah, hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sampai unta itu masuk di dalam lubang jarum. Ini kira-kira menandakan apa? Kemustahilan. Jadi dalam bahasa Arab untuk mengungkapkan sesuatu yang mustahil itu digunakan kalimat seperti tadi, hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Jadi syarat daripada keimanan kepada Allah atau syarat untuk mendapatkan ridha dan al-jannah cuma satu, al-imanu billah wa rasulihi, iman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah. Maka kuncinya tidak adalah kalimat syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Sehingga hadirnya Rasulullah SAW membawa risalah Islam sebagai penutup daripada risalah para nabi sebelumnya, ya, karena Rasulullah SAW tidak membawa sesuatu yang baru. Rasul membawa seperti yang sama disampaikan oleh para nabi sebelumnya, yaitu kalimat afdhalul dzikri la ilaha illallah. Nah,
ini adalah risalah daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ulama mengatakan di dalam ayat tadi ada satu kalimat yang Allah Ta'ala gunakan, la tufattahu lahum abwabus sama. Jadi ada golongan orang-orang yang tidak dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, tetapi juga Rasul jelaskan ada golongan yang dibukakan bagi mereka pintu langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu kalimat mungkin ini menjadi salah satu pertanyaan kita semua. Kenapa Allah Ta'ala menggunakan kalimat futihat abwabus sama, dibuka pintu-pintu langit oleh Allah? Qala al-Imam An-Nawawi, ya, berkata Imam An-Nawawi. Jadi apa yang disebut dengan dibukanya pintu langit oleh Allah Ta'ala? Kata beliau, makna futihat abwabus sama itu ada 3. Jadi dibukanya pintu langit oleh Allah itu ada maknanya ada 3. Yang pertama adalah suratul ijabah, disegerakan untuk diijabahnya doa-doa seseorang. Jadi ketika doa-doa itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala, doa itu diterima oleh Allah, disebut dibukakan pintu langit oleh Allah. Ini makna yang pertama, dibukakan pintu langit, artinya doa-doa diijabah oleh Allah. Bukankah Rasulullah SAW sabdakan dalam satu hadis sahih, dan ini mengatakan bahwasannya di antara adab berdoa itu adalah raf'ul yadain, ya, mengangkat apa? Kedua tangan. Ada satu riwayat dari baginda Rasulullah SAW dalam hadis sahih, beliau mengatakan, innallaha hayyun karimun. Allah Ta'ala itu maha mulia, Allah Ta'ala itu maha malu. Kapan itu terjadi? Kata beliau SAW, ketika ada seorang hamba mengangkat kedua tangannya, kemudian dikembalikan dalam keadaan apa? Kosong. Maka kata para ulama, Imam Nawawi mengatakan salah satu adab berdoa itu ternyata raf'ul yadaini, mengangkat kedua tangan. Bahkan dalam satu keterangan Rasulullah SAW kalau berdoa, terutama kalau istisqa, beliau mohon hujan, itu doanya semakin meninggikan tangan beliau. Nah ini kata para ulama, Imam Nawawi mengatakan min adabi doa raf'ul yadaini, ya, mengangkat daripada kedua tangan kita. Jadi makna yang pertama daripada dibukanya pintu langit itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabah doa-doa seorang hamba. Kemudian makna yang kedua kata Imam Nawawi disebut dengan dibukakannya pintu langit itu adalah sur'atu qabulil amal indallah, disegerakan diterimanya amal-amal ibadah seorang hamba di sisi Allah. Inilah yang kita ambil pembelajaran daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Nabi Ibrahim alaihissalam setelah Allah telah perintahkan membangun, ya, bangunan fondasi Ka'bah Baitullah bersama putra beliau Ismail alaihissalam. Beliau berdiri di satu pijakan yang sampai sekarang pijakannya masih ada, ya. Namanya adalah Maqam Ibrahim. Di situ beliau berdoa kepada Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala badikan, wa idh yarfa Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan ingatlah ketika Ibrahim membangun Ka'bah Baitullah, dia berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amal-amal kebaikan kami, Engkau yang maha, ya, menerima taubat dan maha mendengar. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, dan terimalah segala taubat kami ya Allah. Ini permohonan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Allah Ta'ala kabulkan, Masya Allah, ya. Yang sampai sekarang jejak daripada sejarahnya Nabi Ibrahim kita bisa lihat di kota Makkah Al-Mukarramah. Dan ini salah satu makna daripada dibukanya pintu langit adalah amal-amal kita diterima oleh Allah, ya, sekecil apapun amal kita. Duduk kita di majelis ini, kita bersilaturahmi, mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan amal yang Allah Ta'ala terima, ya. Kita melakukan amal soleh, amalan-amalan yang Allah Ta'ala perintahkan, amalan yang disekalian Rasulullah SAW, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata para ulama, salah satu petunjuknya adalah setiap kita beramal itu jangan lupa membaca doa tadi, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Karena Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kalau seseorang mengetahui 2 rakaat salat sunnah yang dia lakukan
atau 2 rakaat salat yang dia tunaikan diterima oleh Allah, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Tadi kita semua ini masih semua berharap, Pak, ya, betul ya Pak ya? Berbeda dengan Nabi. Kalau Nabi udah pasti, Pak. Kalau kita ini masih berharap semua, masih mengharapkan ampunan Allah, masih mengharap rahmat Allah, masih mengharapkan kebaikan Allah. Kalau Rasulullah udah dijamin, ya. Jadi kalau Rasulullah SAW sudah mendapatkan jaminan dari Allah. Kalau kita semua ini belum mendapatkan jaminan, Pak. Maka dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, setiap kita selesai beramal jangan lupa ucapkan tadi, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Nah, ini makna yang kedua daripada dibukakannya pintu langit adalah Allah Ta'ala menerima daripada amal saleh seorang hamba. Kemudian yang ketiga, makna yang ketiga kata Imam Nawawi daripada dibukanya pintu langit itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para malaikatnya untuk segera mencatat amal-amal kebaikan itu, ya. Jadi ketika Allah Ta'ala membukakan pintu langit, kata para ulama, Allah Ta'ala perintahkan kepada para malaikat untuk segera menulis kebaikan-kebaikan orang-orang yang beriman, ya. Maka diungkapkan oleh Rasulullah SAW dengan ungkapan futihat abwabus sama, dibuka pintu langit oleh Allah. Jadi ada 3 makna yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Nah, apa saja amalan-amalan yang kemudian disebutkan oleh Rasulullah SAW yang menjadi pembuka pintu langit? Yang pertama disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW di dalam riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ya. Bainama nahnu nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami sedang salat bersama baginda Rasul. Jadi Abdullah bin Umar menceritakan kami pernah satu waktu salat bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idh qala rajulun minal qaumi, lalu ada seorang laki-laki dari kaum itu mengucapkan Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Jadi di tengah salat tadi ada salah seorang sahabat mengucapkan doa tadi, Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selepas salat kemudian Rasul bertanya, manil qail kada wa kada, siapa tadi yang mengucapkan doa Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila? Qala rajulun minal qaumi, lalu seorang laki-laki dari para sahabat mengatakan, ana ya Rasulullah, aku wahai baginda Rasul. Jadi ada seorang sahabat ketika ditanya siapa yang mengucapkan doa tadi, maka seorang sahabat mengatakan, aku wahai Rasulullah. Kemudian apa kata beliau? Ajibtu laha, aku kagum dengan doamu tadi. Futihat laha abwabus sama, doamu itulah yang membuka pintu-pintu langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Masya Allah, doa kita ini ternyata doa yang sangat istimewa, ya. Bisa menjadi sebab dibukanya pintu langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Kalau kita cermati maknanya para jemaah, kita tadabburi maknanya, di dalam doa ini kata para ahli hadis diawali dengan kalimat Allahu akbar kabiran, menghadirkan di dalam salat kita bahwasannya Allah lah yang maha besar rahmatnya, maha besar ampunannya, maha besar kemuliaannya. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran, dan segala puji bagi Allah, pujian yang banyak. Tidak ada sesuatu yang paling disukai oleh Allah Ta'ala kecuali kalimat hamdalah, ya. Jadi kalau ada orang dikasih nikmat, kata Rasulullah SAW, lalu dia ucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah ternyata lebih besar dibandingkan dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Kalau ada orang dikasih dunia dengan segala isinya oleh Allah, lalu dia ucapkan Alhamdulillah, kalimat Alhamdulillah jauh lebih berat, jauh lebih utama dibandingkan dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan tadi. Nah, ini kalimat yang sederhana tetapi istimewa, kalimat walhamdulillahi katsiran
wa subhanallahi bukratan wa asila, maha suci Allah Ta'ala di waktu pagi hari dan juga di waktu sore hari. Maka qala Ibnu Umar, ya, Ibnu Umar berkata, ma taraktu mundu sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah aku tinggalkan doa tadi setelah aku mendengarnya dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi doa iftitahnya yang dibaca oleh Abdullah bin Umar adalah doa yang tadi dijaga oleh Rasulullah SAW. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi kasiran wa subhanallahi bukratan wa asilan. Dan hadis inilah yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i, ya. Oleh karena di dalam mazhab Syafi'iyah, doa iftitah yang riwayatnya sampai kepada Imam Syafi'i riwayat ini, Pak. Tetapi tidak menafikan juga ada doa-doa iftitah yang lain, Pak. Ya. Kalau Imam Hambali, Ahmad bin Hanbal mazhab Hambali, doa iftitahnya Allahumma ba'id baini wa baina khataya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Itu doa iftitah riwayatnya dari Imam Ahmad bin Hanbal. Riwayat doa iftitah dari Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, subhanakallah wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha gairuka. Ya. Jadi rupanya perbedaan mazhab itu adalah menjadi salah satu khazanah Islam, Pak. Ya, Pak, ya. Ada mungkin saudara kita yang mengamalkan Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi kabiran wa subhanallahi bukratan wa asilan. Riwayatnya sahih dari Rasulullah SAW. Tapi juga mungkin ada riwayat yang lain yang membaca Allahumma ba'id baini wa baina khataya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Itu riwayatnya juga sahih dari Rasulullah SAW. Ada juga yang membaca subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha gairuka, juga riwayat sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pilihan-pilihan seperti ini para jamaah menjadi khazanah Islam. Sama halnya beberapa tata cara sholat atau tata cara wudhu dari Rasulullah SAW. Terjadi perbedaan pandangan para ulama mazhab. Betul ya, Pak, ya? Dalam masalah mengusap kepala saja itu berbeda pandangan para ulama mazhab. Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah itu adalah mengatakan wamsahu birusikum, sebagian daripada kepala kita. Berarti kalau sudah mengenai sebagiannya saja itu sudah sah wudhunya. Tapi Imam Hambali mengatakan mengusap seluruhnya dari depan sampai belakang. Itu riwayatnya dari Imam Hambali. Tapi kalau Imam Maliki membedakan, kalau laki-laki disunahkan seluruhnya, kalau perempuan sebagiannya saja. Artinya ini adalah khazanah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semua. Pilihan-pilihan di dalam mengamalkan ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kalau ada perbedaan mazhab fikih, ya, ini adalah perbedaan namanya furu'iyah, ijtihadiyah. Ada satu kalimat yang bagus dari seorang ulama, Pak, namanya Imam Al-Juwaini, disebut dengan Imamul Haramain, ya. Imamnya dua tanah suci, kota Mekah dan kota Madinah. Namanya Imam Al-Juwaini. Apa kata beliau? Syariat Islam, agama Islam yang kita amalkan saat ini adalah 90%-nya itu adalah ijtihadiyah, merupakan ijtihad para ulama-ulama kita, bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 10%-nya itulah usulul akidah, itu masalah akidah. Tapi 90%-nya adalah ijtihadiyah, ya, istinbat hukum para ulama dari Al-Quran dan juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang namanya ijtihadiyah bisa saja terjadi perbedaan pandangan ijtihad para ulama. Betul ya, Pak, ya? Kalau kita ambil contoh misalnya, Pak, ketika ada orang yang sujud, ada yang tangannya dulu kemudian lututnya. Betul ya, Pak, ya? Itu riwayatnya Imam Hambali. Tapi ada juga yang salatnya lutut dulu kemudian apa ya? Tangannya. Itu riwayatnya Imam Asy-Syafi'i. Kedua-duanya boleh nggak diamalin? Boleh ya. Yang nggak boleh yang mana, Pak? Sholat. Ya, Pak, ya. Jadi ini istihadiyah semua nih, Pak. Tadi kata Imam Al-Juwaini 90%-nya ini adalah istihadiyah, ya. 10%-nya usulul akidah. Dan Masya Allah, akidah inilah yang menyatukan kita semua.
kalimatun sawa'un bainana wa bainahum, ada satu kalimat yang menyatukan kita semua. Kalimat apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau istihadnya berbeda itu ada sesuatu yang merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka lahir di dalam Ahlus Sunnah itu Pak, ulama mazhab fikih. Ya. Yang terkenal ada 4, tapi yang masyhur sebenarnya ada 5. Ya. Pertama adalah Al-Hanafi, ya, mazhab Imam Abu Hanifah. Yang kedua adalah Al-Malikiyah, mazhab Imam Malik. Yang ketiga adalah Asy-Syafi'iyah, mazhab Imam Asy-Syafi'i. Yang keempat Al-Hanabilah, Al-Hambali. Ada satu mazhab tapi jarang disebutkan Pak, namanya Az-Zahiriyah, Imam Daud Az-Zahiri. Tapi ini semua masih bingkainya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, nah sehingga kita kalau ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, terkadang cara praktek orang sholat itu bisa berbeda-beda. Ya Pak ya? Kita umumnya kalau sholat itu bersedekap tangan kita, betul Pak ya? Tapi kalau ada orang yang sholatnya nggak bersedekap, jangan disalahkan dulu. Ya, nanti di Masjidil Haram, Masjid Nabawi ada orang sholat, Allahu Akbar, tangannya nggak bersedekap, tangannya lepas saja tangannya. Itu mazhabnya Imam Maliki. Ya, oleh karena negara-negara yang bermazhab Maliki seperti Maroko, Tunisia, Aljazair, itu rata-rata kalau sholat tidak bersedekah. Itu riwayatnya Rasulullah pernah sholat tanpa bersedekah. Jadi apa yang diamalkan oleh kaum muslimin saat ini adalah apa yang pernah diamalkan di masa yang terbaik, masanya para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Nah, ini tadi amalan yang pertama yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW, yaitu ucapan Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya. Amalan yang kedua yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW, Sallaina ma'a Rasulillah SAW al-maghrib. Suatu ketika kami pernah salat bersama baginda Rasulullah SAW, salat maghrib, kata para sahabat. Ini riwayat dari Abdullah bin Amr bin As. Wa aqaba man aqaba, lalu sebagian kami ada yang melanjutkan, jadi menunggu dari waktu maghrib sampai waktu isya. Wa raja'a man raja'a, tetapi sebagian kami, kata para sahabat, ada yang pulang ke rumah, lalu kemudian dia balik di waktu azan isya dikumandangkan. Di masa Rasulullah SAW, setelah mereka sholat maghrib di Masjid Nabawi, ada yang tinggal di masjid menunggu dari waktu maghrib sampai waktu isya. Tapi juga ada sebagian sahabat yang pulang ke rumah nanti baru balik waktu adzan isya. Tapi orang kalau umroh biasanya lebih bagus menunggu Pak, betul ya Pak ya? Apalagi waktunya kan singkat waktu maghrib dengan waktu isya. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musri'an. Lalu kemudian baginda Rasulullah sallallahu menghampiri para sahabat musri'an dengan bersegera. Ya. Qad hafazahun nafasu, bahkan beliau sampai napasnya terasa berat. Ya. Berarti beliau bergegas, ya. Wa qad hasira an rukbatayhi, bahkan beliau mengangkat sarungnya sampai pada lutut beliau. Berarti supaya langkah beliau lebih Pak? Lebih cepat, ingin mengabarkan satu kabar baik kepada para sahabat. Faqala abshiru hadza rabbukum, maka kata beliau, kabar gembira untuk kalian semua. Hadza rabbukum, Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala, qad fataha baban min abwabis sama. Di waktu ini, kata Rasulullah SAW, dibukanya pintu-pintu langit oleh Allah. Yubahi bikumul malaikah, Allah Ta'ala membanggakan kalian di hadapan para malaikatnya. Yaqulu, lalu Allah Ta'ala berkata, unzuru ila ibadi, lihatlah hamba-hambaku ini. Qad qadaw faridatan, mereka sudah menunaikan ibadah fardu. Wa hum yantadiruna ukhra, dan mereka menunggu ibadah fardu berikutnya. Fardu yang pertama adalah sholatul maghrib, fardu yang kedua adalah sholatul isya. Apa maknanya kata para ulama hadis? Mengisi waktu antara maghrib dan isya, itulah waktu di mana dibukanya pintu langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang waktunya singkat para jamaah, durasinya mungkin tidak sampai 1 jam, mungkin 40 sampai 45 menit.
Tapi ini waktunya istimewa rupanya, antara waktu maghrib sampai waktu isya, persis seperti dengan sepertiga malam terakhir, Pak. Ya. Kalau ada orang berdoa, kata Rasulullah, Allah Ta'ala kabulkan doa-doanya. Kalau dia meminta, permintaannya akan diberikan oleh Allah. Kalau dia mohon ampunan, akan diampuni segala dosa dan kesalahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu yang istimewa adalah bainal maghrib ila isya, antara waktu maghrib sampai waktu isya. Nah, ini waktu yang istimewa para jamaah. Kita isi dengan tilawah Quran, kita isi dengan tasbih, ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kata para ulama, ada 7 wirid yang jangan dilewatkan. 7 wirid ini kita jadikan wirid harian kita, jangan ditinggalkan, kata para ulama. 7 wirid yang terbaik yang diajarkan Rasulullah SAW. Yang pertama adalah kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini wirid yang pertama. Wirid yang kedua adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Wirid yang ketiga la haula wala quwwata illa billah. Wirid yang keempat adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Wirid yang kelima adalah ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Wirid yang keenam hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. Dan yang ketujuh adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in. Ini 7 wirid yang Masya Allah diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Apalagi dalam kondisi-kondisi tertentu, kata beliau, perbanyak kalimat ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Ada satu peristiwa dulu di masa Rasulullah SAW, peristiwa yang dicatat dalam sejarah Islam. Awal kemenangan umat Islam itu adalah di perang Badar namanya. Ya, di perang apa, Pak? Perang Badar. Jumlah pasukan kaum muslimin itu adalah 1:3 dengan musuhnya, ya, dengan kufar Quraisy. Jumlah kaum muslimin cuma 313. Jumlah kafir Quraisy itu ribuannya, 1000 pasukan, Pak. Berarti perbandingan berapa? 1:3. Dan selalu, Pak, dalam peperangannya Rasulullah SAW itu dengan pihak kafir Quraisy selalu 1:3, Pak. Tapi Allah Ta'ala seringkali memberikan kemenangan untuk baginda Nabi SAW. Pada saat itu baginda Nabi SAW lebih awal berangkat menuju lokasi Badar namanya. Jadi Badar ini kenapa disebut dengan Badar? Kata ahli sejarah, di situ ada seorang laki-laki yang menggali satu sumur. Ya, laki-laki itu bernama Badrun namanya. Ya, namanya Pak Badar namanya. Ya, maka lokasi itu disebut dengan apa? Badar. Sampai sekarang masih ada sumurnya, Pak. Sisa sejarah yang ada di lokasi. Maka kemudian baginda Rasulullah SAW mengajak para sahabat, ya, untuk berada di Badar lebih awal. Karena strateginya adalah supaya bisa menguasai sumber mata air, Pak. Ya, karena dalam peperangan itu yang paling dibutuhkan logistik, paling utama itu apa? Air, sumber air minum, Pak. Maka Masya Allah Rasulullah SAW dia perbanyak kalimat tadi, ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Beliau ulangi dengan para sahabat, dan Allah Ta'ala memberikan kemenangan yang tercatat dalam sejarah Islam. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Semua dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala kasih kemuliaan kepada Rasul dan para sahabat. Dan ini tercatat sebagai kemenangan yang dahsyat bagi kaum muslimin, Pak. Dan bahkan tokoh-tokoh kafir Quraisy banyak terbunuh, Pak. Di antaranya Abu Jahal itu terbunuh di perang Badar. Ya, apa kalimat yang diperbanyak oleh baginda Rasulullah? Ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Dan juga ada kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukuplah bagi kami Allah Ta'ala, dia sebagai pelindung dan sebagai pemberi pertolongan.
Nah, ini tadi amalan yang kedua yang dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang ketiga yang disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi, barang siapa yang menjadikan kalimat la ilaha illallah khalisan min qalbihi, dia ucapkan dengan penuh keikhlasan dari hatinya, tufdi ila arsy, maka niscaya Allah Ta'ala mengangkat kalimat tadi sampai menuju arsy-Nya, dibuka pintu-pintu langit oleh Allah, dan Allah Ta'ala menerima ucapannya menjadi ucapan yang paling terbaik. Maka zikir yang paling terbaik itu kalimat apa? Afdalul dzikri la ilaha illallah. Bahkan Rasul mengajarkan barang siapa ucapkan la ilallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia baca setiap hari 100 kali. Allah Ta'ala tulis baginya 100 kebaikan, dihapus darinya 100 kesalahan, dijaga dari pagi hari sampai pada sore harinya. Tidak ada orang yang datang pada hari kiamat, kata beliau, yang lebih utama dan lebih afdal kecuali orang yang membaca lebih dari itu semua. Kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau kita hubungkan hadis ini para jamaah dengan satu riwayat, nanti akan terkait dengan ruhnya orang-orang beriman. Rupanya kalimat-kalimat yang baik itu diangkat menuju Allah, sebagaimana halnya ruhnya orang beriman nanti diangkat juga menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena dalam satu hadis riwayat yang sahih, Rasul katakan apa? Ketika orang mukmin itu wafat, ruhnya akan diangkat ke langit oleh Allah. Betul baik. Maka akan disambut di setiap langit. Di langit yang pertama disambut ruhnya, di langit yang kedua disambut ruhnya, di langit yang ketiga disambut ruhnya, sampai di langit yang ketujuh menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini yang disebut oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka Imam Al-Qayyim Al-Jauzi punya tulisan yang bagus Pak. Kalau bisa kita baca karya beliau, judulnya adalah Ruh, ya. Berbicara tentang ruh. Penulisnya adalah Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Di situ beliau jelaskan satu hadis dari baginda Nabi SAW, ternyata ya ruhnya orang beriman akan diangkat menuju langitnya Allah, maka disebut dengan illiyin. Dan di Al-Quran disebutkan ya kalimat apa? Illiyin. Illiyin itu artinya aliyyin, yang tinggi. Ya. Ketika orang sujud menyebutkan apa? Subhana rabbiyal a'la. Ketika kita bersujud sebenarnya adalah Allah Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang beriman. Kita rendahkan posisi kita di hadapan Allah, tetapi hakikatnya kita ditinggikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan orang yang bersujud itu meletakkan kepalanya di mana Pak? Di lantai. Betul ya Pak ya? Bagi kita Pak, kepala itu sesuatu yang paling terhormat. Kita punya uruf di Indonesia ini Pak, orang nggak boleh memegang kepala, kecuali siapa yang boleh pegang Pak? Bukan ada protes kan Pak? Ada protes Pak? Nah, ya. Kita punya uruf di sini Pak, kepala itu sesuatu yang terhormat. Tapi waktu kita sujud, kita letakkan di tempat yang paling apa Pak? Paling rendah. Tetapi ketika dia ucapkan Subhana Rabbiyal A'la, hakikatnya sujud itu merendahkan posisi kita di hadapan Allah, tapi yang kita harapkan ketinggian di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ruhnya orang beriman itu disebut illiyin. Apa? Illiyin. Dia akan disambut di langit yang pertama, disambut di langit yang kedua, disambut di langit yang ketiga, sampai langit yang ketujuh. Kemudian Allah Ta'ala katakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka tadi disebut ruhnya orang beriman itu adalah illiyin. Maka kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah yang diucapkan orang beriman diangkat juga menuju arsy, menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tempat yang paling tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu
itulah beberapa hal yang disebutkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, amalan-amalan yang bisa membuka pintu-pintu langit oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang menjadi petunjuk baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, ya, amalan-amalan yang diajarkan oleh beliau, kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan menjadi amalan shalihan makbulan, ya, amalan yang Allah Taala terima, amalan yang Allah Taala ridai, dan dijadikan sebagai ayyukum ahsanu amalan, ya. Mungkin itu tausiah dapat kami sampaikan. Semoga Allah Taala memberikan ilmu yang bermanfaat, memberikan kesehatan, keberkahan dan kemuliaan serta keistiqomahan kepada kita semua. Mari kita akhiri kajian ini sama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan segala hajat kita Allah Taala ridhoi, Allah Taala kabul. Ya, kita niatkan doa kita pertama untuk kedua orang tua kita, ya, yang masih hidup, mudah-mudahan Allah Taala sehatkan, panjangkan umur beliau. Telah kembali kepada Allah Taala, mudah-mudahan Allah Taala, ya, memberikan ampunan, rahmat, ya, kemudian dilapangkan kuburnya menjadikan roh-roh dari jannah. Kita doakan untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita, mudah-mudahan menjadi keturunan yang saleh-salehah, zurriyah thayyibah, menjadi penyucian hati di dunia wal akhirah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu yuwafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa atubu laka bi ni'matika 'alayya wa atubu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma nas'aluka husnal khatimah. Allahumma nas'aluka husnal khatimah. Allahumma nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Agungkan asma'u wa takbir. Masjid Al-Mujahirin takbir. Masjid Muhajirin takbir. Korkomas takbir. Kali ini